Operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel dalam variabel JavaScript. Operator penugasan dinyatakan tanda sama dengan, contohnya garis miring 2 mendeklarasikan variabel A, var A sama dengan, garis miring 2 mengisi nilai 1 ke dalam variabel A sama dengan 1. Dalam pemrograman seringkali menggunakan perintah A sama dengan A tambah 1 titik koma. Artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode A sama dengan A tambah 1 dapat disederhanakan menjadi variabel A sama dengan 1. Operator penugasan yang ditulis singkat juga berlaku untuk operator lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lainnya. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan kegunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Kita buka Visual Studio Code. Baik, kita buat file baru. Di sini kita buat file baru dengan nama operator penugasan.js. Lalu kita enter dan kita ketikkan kode berikut. Var A sama dengan 1, var A sama dengan 1, titik koma, console log console titik log nilai awal A, nilai awal A sama dengan tambah A, lalu titik koma, kita enter, A tambah sama dengan 1. A sama dengan
Sabar. Titik log. Setelah dikali 3, nilai A sama dengan tambah A, titik koma, enter, A 1 saja, A sama dengan 2, titik koma, lalu kita kontrol S untuk menyimpan, kemudian kita coba jalankan, mode operator penugasan .cs, kita enter. Seperti ini, hasilnya seperti ini. Operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk menghitung operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Yang pertama, tanda plus adalah operasi penjumlahan. Tanda min adalah operasi pengurangan. Tanda asterisk adalah operator perkalian. Tanda slash adalah operator pembagian. Tanda asterisk double adalah operator perpangkatan. Tanda persen adalah operator modulus atau perhitungan sisa bagi. Tanda plus 2 adalah operator menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda minus 2 adalah mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator tersebut. Lalu kita ketikkan skrip berikut.
Lalu kita simpan. Disimpan dulu. Kemudian kita coba jalankan. Kita ketik node operator aritmatika.js. Kemudian kita enter. Salah. Kita enter. Terjadi error. Kita masukkan nilai A 10, nilai B 3, dan kita ulang. Di sini salah karena saya menggunakan tanda kurung biasa. Masukkan nilai B3 dan hasilnya seperti ini. Tadi terjadi kesalahan karena di bagian sini seharusnya menggunakan tanda kurung kurawal, tapi saya menggunakan tanda kurung biasa. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real, meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++, maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan nilai bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode mathfloor dan mathcell. Kita buat file baru. Lalu enter. Lalu kita ketikkan skripnya. Kita ketikkan skripnya. Function. Enter div A, B. Buka kurung keluar. Kita enter var J sama dengan if J sama dengan 0, lalu kita buka kurung kurawal, enter. Return floor.
titik Q, titik koma, enter. Lalu kita enter, lalu kita enter, kita ketik konsol, titik log, tanda petik 1. Di sini kita lupa bukan tanda petik 1. B sama dengan inti kurung A, B, lalu kurung. Perhatikan di layar. Di sini kita membuat sebuah fungsi baru yang bernama indif A, B. Kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan dalam sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan dalam variabel C yang nilainya lebih besar dari A, maka dia akan mengembalikan nilai C yang mana telah dikonversi lebih dahulu menggunakan fungsi. Kemudian jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita enter, error, kita lihat di sini. Kita ketik ulang. Nama filenya tadi salah. Node intediff.js. Enter. Masukkan nilai A. Kita masukkan di sini 10. Masukkan nilai B3. Lalu kita coba jalankan dulu. Salah. Kita di sini belum Ctrl S. Intediff.js 10 3.
Operator plus plus. Operator plus plus disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar, jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan ke layar. Akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan ditambahkan. Berikut ini adalah kode yang akan membantu kita untuk memahami perbedaan pre-increment dan post-increment. Post. Lalu kita simpan, kita coba jalankan. Mode opera increment.js. Kita coba jalankan. Error. Kita lihat errornya di nama file. Salahnya di nama file operator. Mode operator increment.js. Kita enter dan hasilnya seperti ini. Pada hasil di layar, plus x akan bernilai 10, sedangkan x plus plus akan bernilai 9. Setelah menggunakan proses increment, baik menggunakan plus x maupun x plus plus, nilai x akan berubah menjadi 10. Operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai dari suatu variabel
dengan 1. Jika X bernilai 9, maka setelah perintah min XX atau predicrement ataupun maupun min XX post decrement, variabel X akan bernilai 8. Berikut ini adalah kode untuk menunjukkan cara kerja operator decrement. Kita buat file baru. .cs. Lalu kita ketikkan script berikut. Kita simpan, lalu kita jalankan. Mode operator baik, kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya, increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Kita bisa lihat pada hasil di layar. Min X bernilai 8, sedangkan X min bernilai 9. Setelah proses decrement, baik menggunakan min X atau X min, nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, maka sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan adalah nilai logik, yakni benar atau true, salah atau false. Tanda sama dengan ganda itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan double tree itu artinya identik sama nilainya dan tipenya. Tanda seru double sama dengan itu artinya tidak identik.
Tanda lebih kecil itu artinya lebih kecil, tanda lebih besar artinya lebih besar, tanda lebih kecil sama dengan itu artinya lebih kecil atau sama dengan, tanda lebih besar sama dengan itu artinya lebih besar atau sama dengan. Untuk menggabungkan dua nilai untuk mendapatkan apakah sama atau tidak, kita bisa menggunakan operator yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dua nilai yang dibandingkan, artinya selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true. Meskipun opera bernama dan opera kedua bertipe. Jika kita menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah 3, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Ini adalah kode yang kita gunakan untuk operator relasional. Di sini kita buat operator relasional.js. Lalu kita enter. Kita akan masukkan script. Kemudian kita enter. Operator di sini tadi operator rasional dalam blok pemilih. If A lebih kecil B, salah, salah. Operator rasional dalam blok pengulangan var kecil var i sama dengan a titik koma. I lebih kecil sama dengan B, buka kurung awal, enter.
I tambah sama I plus sama dengan 2 titik koma, enter, tutup kurung kurawal, lalu kita coba jalankan. Kita ketik node operator rasional titik cs, lalu kita coba jalankan. Node operator kita ulang. Baik, tadi terjadi error karena saya lupa menyimpannya dan hasilnya seperti ini. Kita turunkan ke bawah. A sama dengan 10, B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B? A sama dengan B bernilai salah. A tidak sama dengan B bernilai benar. A lebih kecil B bernilai benar. A lebih besar B bernilai salah. A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. A lebih kecil sama dengan B. A lebih besar sama dengan B bernilai salah. A identik dengan B salah. Kenapa salah? Karena value-nya berbeda. A lebih kecil dari B. Kemudian ini mode perulangannya. Kita akan memodifikasikan script. Kita tambahkan di sini. Ini kita matikan bagian sini. Kita tambahkan script baru. Proses
Kita simpan. Kita coba jalankan. Tekan atas, enter. Bedanya, perulangan yang di atas menurun dan perulangan yang di bawah mendatar. Proses di sini, proses out.write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Perlu kita ketahui, di bawah console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah proses out.write s plus n. Operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua nilai atau dua nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Operasi logika N akan beroperan true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk menggunakan logika operator N, gunakan double N. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti true or true, true or false, true or false of true, dan false or false. Logika untuk operasi OR. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negatif. Logika operator NOT. Operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan, sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Logika operasi NOT. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bit bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya akan dilakukan di bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonfirmasikan ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, kita harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1
Bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Kita juga perlu mengetahui bahwa 1 bit sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan satu kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversikan di dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit line dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses itu. Cara kerja operator AND, OR, NOT, dan pangkat eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula, nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 000110 dan 00100. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Dalam operasi bit-wide nodes, negatif X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep, kita dapat mengeksekusi kode berikut ini. Salah. Kita ketikkan script. Kemudian kita save. Kita jalankan. Enter. Hasilnya seperti ini. Untuk melakukan pergeseran operasional bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terdapat pada arah pergeseran. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Kita perlu mengingat bahwa setiap pergeseran cara kerja operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Kita hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2 dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Operator string, selain untuk melakukan penjumlahan di bilangan, operator plus juga dapat diterapkan ke string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string.
operator kondisional, sama seperti bahasa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik dua. Operator ini juga sering disebut operator Geraldi karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada seperti var. Contoh lain operator kondisional adalah, sekarang kita buat, untuk melakukannya kita menggunakan kode berikut ini. Kita buka file baru. Lalu kita ketikkan kode var readline sama dengan kita jalankan operator kondisional.js. Dan seperti ini hasilnya. Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah operator in dapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai string. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti lab atau tidak. Tuliskan kode berikut. Tanda petik 2, tanda petik play in string, dia menghasilkan string. Selain untuk menghasilkan properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu, seperti pada array bahasa kita memeriksa indeks